Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Jamaah salat Isya serta salat sunnah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam terakhir dari rangkaian puasa di bulan suci Ramadan, di mana pada malam harinya kita kerjakan salat sunnah tarawih. Alhamdulillah, ini malam ke-30 baru saja diumumkan oleh pemerintah. Insyaallah kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada hari Sabtu. Jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini, tema yang akan saya sampaikan terkait dengan dampak sholat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sekian tema yang dari awal sampai malam hari ini dikhususkan memang terkait dengan pelaksanaan sholat dan hal-hal yang terkait dengannya. Adapun tujuan dari pemaparan tentang sholat ini tidak lain diantaranya adalah agar sholat yang kita kerjakan itu lebih bermakna dan kita selaku hamba makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala betul-betul dapat melaksanakan perintah sholat itu, mengerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana memang diajarkan dalam ajaran agama kita, agar sholat yang kita kerjakan itu yang pertama paling tidak bertujuan untuk kesehatan mental dan ketenangan jiwa kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan mengingat Allah itulah hati menjadi tenang. Salat merupakan juga kita mengingat Allah. Kita mengkontemplasikan diri kita kepada Allah. Kita menghambakan diri kita di hadapan Allah. Bahkan Nabi mengajarkan dalam satu hadis, "Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang itu juga merupakan pengertian dari ihsan. Ibadah salat kita itu, ibadah yang kita kerjakan diharapkan bahwa anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Dia. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Memang mata fisik kita tidak mampu melihat Allah, tapi insya Allah mata batin kita mampu merasakan adanya Allah dalam sholat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinkan bahwa Dia melihat engkau. Nah, orang yang dia meyakinkan dirinya bahwa Allah melihat dia ketika dia sholat, maka sebaiknya sholatnya itu seperti apa? Nah, ini membentuk ibadah sholat yang sholatnya itu dilihat secara langsung oleh
pemilik alam ini, pastinya sholat kita itu adalah sholat yang insya Allah kita usahakan untuk kita khusyuk, betul-betul kita khusyuk sehingga bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbaiki segala bentuk ajaran atau gerakan bacaan segala macam yang terkait dengan sholat, yang sebagaimana sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jamaah sekalian, tujuan dari pelaksanaan ibadah sholat ini terkait dengan kesehatan mental maupun ketenangan jiwa. Setidaknya seseorang yang memiliki masalah hidup dan sebagainya, paling tidak ini akan memberikan efek secara psikologis, memberikan ketenangan kepada dia. Orang yang ada masalah dalam hidupnya, tekanan hidup dan sebagainya, orang yang merasa ada Allah dalam hidupnya, pastinya dia mengadu kepada pemilik alam ini, pemilik jiwa dia, pastinya dia akan mengadu. Nah, orang yang mengadu kepada pemilik jiwanya, Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan merasakan ketenangan bahwa yang mengatur segala hidupnya hanya Allah. Allah lah yang mengatur hajat hidup dia, tempat bergantung segala urusan dia. Nah, ini jamaah sekalian, setidaknya memberikan secara psikologis kesehatan mental kita dengan kita menghadirkan Allah. Tidak mestinya, memang tidak hanya ketika kita ada masalah baru kita dekat kepada Allah. Mestinya tidak ketika kita ada masalah, tapi setiap waktu kita berusaha untuk menghadirkan Allah dalam setiap amalan kita. Kemudian jamaah sekalian, dampak sholat dalam kehidupan sehari-hari yang berikutnya adalah pembentukan karakter dan perilaku atau akhlak. Nah, diantaranya adalah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini Allah nyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, pertanyaannya, seandainya seseorang telah melaksanakan ibadah sholat, tapi perbuatan mungkarnya masih dia kerjakan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, bisa jadi ya, sholat yang dia kerjakan itu seperti apa sih? Gitu. Sehingga sholatnya itu tidak berdampak kepada dirinya. Nah, yang diharapkan adalah dari pelaksanaan sholat itu kita berusaha semaksimal mungkin agar ketika kita melaksanakan ibadah sholat, setelah sholat kita perbaiki hidup kita. Kita yakin dengan firman Allah tadi bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita ingin sholat kita bermakna dalam kehidupan kita, maka sekuat mungkin kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal atau perbuatan keji. Nah, maka orang yang ketika dalam kesehariannya, ketika ada godaan untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang merugikan masyarakat negara, dia ingat sholatnya saja, itu insya Allah ya, akan berdampak kepada amal perbuatannya yang tadinya bisa jadi dia akan melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, dosa dan sebagainya. Maka ketika dia ingat Allah, ingat sholatnya, maka insya Allah ya, cahaya Allah datang kepada dia sehingga dia terhindar dari perbuatan dosa tersebut.
Nah, ini makna dari innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka mari jamaah sekalian kita aplikasikan nilai-nilai sholat itu dalam keseharian kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini akan semakin bertambah nilai ibadah sholat kita dengan kita dari hal-hal wudhu. Kemarin sebelum-sebelum sudah dibahas dari hal-hal wudhu, bagaimana kita membersihkan najis, hadas dan sebagainya. Kemudian kita meningkat kepada pelaksanaan ibadah sholat yang baik, dan tujuannya adalah agar nilai ibadah sholat itu bermakna dalam kehidupan kita. Terlebih lagi setelah Ramadan ini diharapkan kita lebih meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan kita senantiasa paling tidak menjaga agar bisa sholat berjamaah di mushola ataupun di masjid, yang itu tentunya menambah nilai ibadah sholat kita tersebut. Pahalanya 27 derajat lebih tinggi dibanding kita sholat munfarid atau sholat sendirian. Mudah-mudahan jamaah sekalian ada manfaatnya dan kita dapat mengamalkan ibadah sholat yang baik itu di luar bulan suci Ramadan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga ibadah sholat kita lebih bermakna. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.